yang dilakukan oleh KPK, dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara, penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Dan kita hormati itu keputusan yang diambil oleh KPK. Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Ya, silakan dia menghubungi lawyers, pengacara, untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul. Jadi KPK bisa menahan orang, bisa menyatakan orang sebagai tersangka, bisa mencegah orang pergi ke luar negeri, tapi para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan. Jadi disitulah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu, ya. Tapi kalau saat masih proses peradilan dan ditahan itu, ya boleh kan, ya. Jadi terhadap putusan KPK melakukan kalau orang ditahan mungkin belum ada presidennya bisa pra-peradilan, ya. Tapi kalau orang ditetapkan sebagai tersangka itu bisa diajukan pra-peradilan apabila kita berpendapat bahwa dua bukti permulaan yang cukup itu tidak dipenuhi. Jadi belum masuk ke materinya. Tapi kalau ada pihak yang mengatakan ketika dia ditahan, bisa nggak keputusan penahanan itu digugat pra-peradilan? Memang aturan hukum kita belum ada. Ya, tapi kalau mereka mau coba silahkan aja. Dan saya sebagai pemerintah akan melihat itu. Sebab begini, orang ditahan itu kan karena 3 alasan. Ya, pertama dia ditahan karena khawatir dia akan melarikan diri. Ya, yang kedua khawatir akan menghilangkan barang bukti. Ketiga khawatir akan mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Kalau misalnya dia seorang bupati, ambil contoh misalnya, ya, bupati itu kemudian dinyatakan sebagai tersangka terus ditahan. Nah, khawatirnya dia lari ke luar negeri. Nah, kan kita lihat ada jaminan dia tidak akan pergi ke luar negeri dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dia akan mengulangi perbuatan. Dia nggak jadi bupati lagi. Bagaimana dia mengulangi perbuatan itu? Dia bisa mengulangi kalau dia jadi bupati. Yang ketiga, kalau dia menghilangkan barang bukti, semua alat bukti sudah ada di tangan penyidik. Nah, kalau orang itu tidak puas dia ditahan, dia bisa aja kalau mau mengajukan gugatan pra-peradilan, kita lihat aja, kita lihat apa nanti putusan hakim. Walaupun memang tidak ada hukum yang mengatur, tapi terobosan-terobosan hukum untuk membela kepentingan seseorang demi adanya hukum yang adil, menurut saya bisa saja dilakukan. Ya, seperti dulu kan pra-peradilan tentang penetapan tersangka kan tidak ada. Nah, tapi kan kemudian dicoba, diputuskan, dan kemudian dia menjadi jurisprudensi dalam lapisan kedua dari masalah hukum selalu adalah tagihan politik, dan itu berlangsung selama KPK masih dikendalikan oleh Mulyono, begitu menurut versi netizen, dan saya kira itu versi yang benar. Tetap isu politik harus jadi latar dari semua analisis itu. Jadi kalau PDIP kemudian menganggap bahwa ini adalah kriminalisasi, ya memang itu kriminalisasi, karena ya semua hal yang udah pernah dibongkar di dalam sidang awal Harun Masiku, diteruskan lagi di kemarin PK, itu memang tidak terlihat indikasi yang kita sebut sebagai korupsi, yang kita sebut sebagai upaya untuk menghalangi penyidikan. Bahwa PDIP punya kepentingan dengan Harun Masiku, ya jelas kan itu kader dia kan, dan itu adalah urusan internal PDIP, dan bahkan secara
secara logis Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung pasti mengerti bahwa itu urusan internal, dan kalau itu urusan internal ya buat apa itu dijadikan sebagai delik kan? Nggak ada konyolnya di situ kan. Bahwa ada undang-undang yang iya, tapi itu undang-undang yang harus ditafsirkan berlapis-lapis tuh, dan lapisan terakhir adalah pandangan bahwa soal PAW ada urusan internal partai. Kenapa? Ya karena kadernya dari mereka yang tahu siapa yang berkualitas di daerah mana, siapa yang mesti dipindahin kemana. Ya itu konsekuensi dari kadernya partai, begitu cara membacanya. Tetapi sekali lagi, masalah itu justru yang diabaikan oleh KPK, dan karena itu orang menganggap ya KPK berarti tidak mau mengikuti nalar logis dari satu peristiwa hukum, sehingga di balik peristiwa hukum itu ditemukanlah unsur-unsur politik, dan itu yang kemudian dirumuskan dengan bagus sebagai kriminalisasi. Jadi yang bukan crime akhirnya dibuat kriminal oleh apa ya? Oleh persoalan politik. Jadi kata kriminalisasi itu betul-betul kata yang menunjukkan buat di belakang penetapan sebagai seorang kriminal. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau, karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK.
berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam Eva Jayate. Merdeka. Akan dapat giliran. Bang, kan Abang dari tadi bersama dengan Pak Magdir nih. Mungkin ada Pak Magdir mungkin menyampaikan pesan apa terkait dengan pemeriksaan tadi? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar Pak Magdir di dalam dan di atas ya, teman-teman bisa kutip itu. Kamera cuma mau baca puisi boleh. Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah.